Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafia Jian Cinta dari kelas Manajemen 22C dari Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan membacakan materi tentang aspek manajemen dan organisasi. Manajemen dan organisasi adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dalam dunia bisnis. Dengan menguasai konsep-konsep dasar seperti perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing. Next, selanjutnya itu fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan. Dapat menetapkan tujuan, strategi, dan langkah-langkah untuk mencapainya. Kemudian dua, perorganisasian, yaitu mengatur sumber daya, tugas, dan struktur organisasi yang efektif. Ketiga itu pengarahan, memotivasi dan memimpin karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Next, selanjutnya, struktur organisasi. Jenis-jenis struktur itu fungsional, divisional, dan matriks dan tim. Kemudian ada desain struktur, yaitu mempertimbangkan faktor seperti ukuran, teknologi, dan lingkungan. Kemudian fleksibilitas, yaitu struktur yang adaptif dapat membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan. Next, selanjutnya kepemimpinan. Kepemimpinan memiliki beberapa sifat, yaitu satu, gaya kepemimpinan yang autokratis, demokratis, laissez-faire, transformasional, dan lain-lain. Kedua itu efektivitas. Pemimpin yang efektif dapat memotivasi, menginspirasi, dan memberdayakan karyawannya. Kemudian yang ketiga itu pengembangan. Pemimpin yang baik terus-menerus belajar dan memperkuat kemampuan kepemimpinan mereka. Next, selanjutnya motivasi karyawan. Yang pertama teori motivasi, teori hierarki kebutuhan, teori dua faktor, teori penguatan, dan lain-lain. Kemudian ada aplikasi praktis, memberikan umpan balik, peluang, pengembangan, serta pengakuan dan penghargaan. Terakhir yaitu dampak positif. Karyawan yang termotivasi lebih produktif, berkomitmen, dan puas dalam bekerja. Next, selanjutnya pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Kita melakukan ini dengan memahami situasi dan menganalisis akar masalah. Kemudian kedua, melakukan pengumpulan informasi dengan cara mengumpulkan data dan fakta yang relevan. Kemudian melakukan evaluasi alternatif dengan cara membandingkan dan menilai berbagai opsi yang tersedia. Dan yang terakhir yaitu melakukan pemilihan solusi dengan memilih solusi terbaik sesuai dengan tujuan organisasi. Next, selanjutnya komunikasi organisasi. Ada di sini verbal, yaitu komunikasi lisan yang jelas dan terstruktur. Yang kedua yaitu nonverbal atau bahasa tubuh, kontak mata, dan nada suara. Kemudian tertulis yang dilakukan dengan laporan email dan presentasi yang efektif. Dan yang terakhir itu digital atau teknologi komunikasi seperti video, converse, dan chatbox. Next, selanjutnya yaitu budaya organisasi. Yang pertama definisi. Memiliki nilai-nilai, keyakinan, dan norma yang dianut bersama dalam organisasi. Kedua yaitu peran. Memiliki pengaruh perilaku sikap dan kinerja karyawan. Dan terakhir itu pengaruh. Ada budaya yang kuat dapat mendukung keunggulan kompetitif organisasi. Next, selanjutnya yaitu kesimpulan. Manajemen dan organisasi adalah fondasi penting bagi keberhasilan bisnis. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep kunci seperti fungsi manajemen, struktur organisasi, kepemimpinan, dan budaya organisasi, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas, daya saing, dan adaptabilitas dalam menghadapi tantangan dunia bisnis yang dinamis. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya saya simpulkan.
Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.